Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Arisa Putra, alumni tahun 2017, MAN 2 Ponorogo. Dulu saya di MAN 2 pernah mengikuti organisasi OSIS dan juga ekstrakurikuler musik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Manan, alumni MAN 2 2016. Dan saya pernah menjabat menjadi Ketua OSIS 2014-2015. Saya Siti Mahdiatul Ula, saya alumni MAN 2 Ponorogo tahun 2017. Saya alumni TPN STAN tahun 2019, jurusan D1 Kebendaharaan Negara, dan saat ini saya bekerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Jakarta. Perkenalkan, saya Ahmad Damar Samlani, biasa dipanggil Damar. Saya alumni dari MAN 2 Ponorogo angkatan 2017. Saya Jeffrey Cahyono, saya alumni MAN 2 Ponorogo tahun 2018. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk pengalaman di kampus itu sangat luar biasa bagi saya. Karena saya menjadi seorang pembisnis itu juga dari kampus, dari dukungan teman-teman yang ada di kampus. Dan saya sebenarnya untuk semester 1 awal itu saya mengikuti semua organisasi yang ada di kampus. Kurang lebih ada 7 organisasi, dan satu yang paling besar adalah organisasi Komen. Bertanya tentang bagaimana kehidupan di kampus. Kehidupan di kampus sangat beragam sekali, sangat berbeda sekali dengan kehidupan saat kita SMA tentunya ya. Banyak sekali pengalaman, banyak sekali hal-hal baru yang bisa saya dapatkan ketika saya di kampus. Satu kata yang bisa mewakili dunia kampus adalah dinamis. Tujuan di kampus itu adalah mengganti kepala kita yang kosong dengan kepala yang terbuka. Bukan mengisi kepala kita yang kosong dengan segala macam ilmu pengetahuan dan menjejali kepala kita dengan seluk-beluk ilmu. Tujuan akhir pendidikan di kampus itu adalah keterbukaan dan kerendahan diri. Semenjak kuliah jadi ngerasa lebih yang pertama mandiri, kedua itu tanggung jawab. Mandiri karena kita kan merantau dan jauh dari orang tua, jadi otomatis semuanya dikerjakan secara sendiri kan. Yang kedua tanggung jawab, karena di kuliah itu nggak ada yang namanya dosen mencari mahasiswa, jadi mahasiswa harus proaktif di perkuliahan. Nah, dari situlah kalian akan terbentuk rasa tanggung jawab tersebut. Perubahan yang pertama tentu mindset atau pemikiran. Yang kedua, karena saya berkuliah di UIN, saya semakin menyadari bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan itu juga harus diimbangi dengan agama. Karena ilmu tanpa agama itu sama saja bohong, dan agama tanpa ilmu itu sama saja kosong. Saya rasa banyak sekali permasalahan, banyak sekali dinamika yang kiranya itu harus kita selesaikan sendiri. Saya rasa seperti itu. Kalau dulu kita masih tataran SMA, tataran madrasah atau mungkin saya di MAN 2 dulu, mungkin kita masih sering dibantu guru kita, sering dibantu mungkin kawan-kawan kita untuk ya kita bekerja sama. Tapi kalau mungkin kita masuk di wilayah mahasiswa atau di tataran kampus, pertama yang menjadi pembeda adalah kita dituntut itu tadi, berbicara mengenai tanggung jawab dan juga komitmen. Kita dituntut untuk cepat mengambil keputusan, kita dituntut untuk bisa menyelesaikan urusan itu secara pribadi, secara mandiri. Tapi kiranya kita juga perlu diskusi dengan kawan-kawan ataupun dosen-dosen kita, karena yang jelas di kampus sangat beda. Perubahan yang paling kentara itu adalah perubahan pola pikir, di mana kita di sini di kampus itu akan dipaksa untuk berpikir secara komprehensif atau helikopter view. Banyak perspektif yang tidak bisa kita nilai dengan pola benar dan salah. Jadi dengan belajar di kampus kita akan semakin belajar untuk menghargai pendapat orang lain, untuk kemudian bisa menerima pendapat masukan orang lain, dan juga bagaimana mengkomunikasikan saran dan kritik dengan sebaik-baik bahasa. Menurut saya pribadi, itu setiap orang kan mempunyai pembagian waktu sendiri-sendiri. Nah, waktu masih kuliah itu
saya pagi dan siang itu kuliah, kalau malam saya kerja. Nah, untuk masalah tugas kuliah itu saya kerjakan setelah kerja. Kurang lebih ya jam 9, jam 10, jam 11. Pokoknya itu setelah saya selesai kerja. Jadi tergantung kita untuk pembagian waktu biar bisa maksimal lah. Kuliah juga lancar, usaha juga lancar. Kalau ditanya tentang apa saja perubahan saat menjadi mahasiswa, banyak sekali. Lebih mandiri ya, terus jarang tidur juga iya, terus lebih menghargai waktu, terus kita juga sangat diaktif, mandiri dalam segi apapun, dalam hal apapun kita mandiri. Terus perubahannya ya, alhamdulillahnya prestasi juga naik, meningkat dari SMA. Jika bicara tentang pengalaman menarik, yang jelas mungkin ini menjadi permasalahan atau problematika siswa kelas 12 yang akan lulus. Kita mau kemana? Ya, kita mau kemana? Kita mau menjadi mahasiswa atau mungkin kita mau menjadi pekerja. Gitu. Saya tidak terlalu membanggakan bahwasanya saya hari ini sekolah atau mungkin kuliah di mana. Tapi yang benar-benar patut kita banggakan adalah kita mampu berprestasi seperti apa di kampus kita masing-masing. Karena jangan sampai ada konteks berlindung di nama mater kita, tapi berlindunglah di nama besar kalian yang mampu berprestasi di kampus kalian masing-masing. Suka duka kuliah itu yang pertama, sukanya banyak teman itu dari berbagai macam daerah, dan tiap kali kita habis libur semester pas kita masuk lagi ntar kita bakal tukeran oleh-oleh. Terus dukanya itu pas harus melihat teman-teman seperjuangan satu-satu gugur karena drop out, ya itu sedihnya sih. Selain itu pengalaman menarik sama kuliah itu bisa ketemu banyak orang-orang penting, bahkan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang 3 kali datang ke kampus. Yang pertama itu waktu ospek, terus yang kedua di Natalis, terus kemarin wisuda itu Bu Menteri juga ikut hadir. Dulu saya di awal semester benar-benar tidak mengetahui apa-apa karena saya harus menyesuaikan di sana pertemanan, lingkungan, dan juga budaya di sana. Setelah itu saya berani untuk melangkahkan diri lebih maju dengan mengikuti komunitas, organisasi, dan juga ikut berpartisipasi dalam setiap acara di jurusan, fakultas, dan di kampus. Pesan saya, masalah kuliah, dari pengalaman saya, itu saya inginnya keluar kota. Cuma karena dari orang tua tidak mendukung harus di Kota Ponorogo, jadi saya menuruti kata-kata orang tua. Dan alhamdulillah, selama saya menuruti kata-kata orang tua, alhamdulillah bisa direstui semua. Dari usaha lancar, kuliah juga lancar, skripsi lancar, kuliah tepat waktu lulusnya. Seperti itu. Kunci ada di restu orang tua. Untuk adik-adik kelas 12, pesan dari saya yang pertama itu, kalian sudah harus tahu kalian itu mau kemana, kalian itu mau jadi apa, rencana kalian ke depan bagaimana, dan niat kalian itu seperti apa. Nah, yang kedua, matenginlah persiapan kalian. Bisa dari banyak-banyak berlatih soal seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk meminta restu doa dari Bapak dan Ibu. Pesan untuk adik-adik kelas 12 ya, yang pada akhirnya memutuskan diri menjadi mahasiswa, kalian harus bekerja lebih keras dari biasanya, bangun lebih pagi dari biasanya, berdoa lebih lama dari biasanya, bersujud lebih panjang dari biasanya, karena ada rintangan yang sangat amat banyak di depan sana ketika melalui proses sebagai mahasiswa. Ingat-ingat satu hal, pesan saya ya, sesuatu hal yang dimulai karena Allah itu pantang untuk diakhiri karena manusia.